Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, perkenalkan nama saya Muhammad Riki Utama. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pendekatan sifat dalam kepemimpinan. Konstruksi yang paling sering digunakan pada pendekatan sifat antara lain sifat, keterampilan, dan nilai-nilai pemimpin individu. Sebagai pendahuluan untuk kalian, istilah sifat itu mengacu pada berbagai atribut individu seperti aspek kepribadian, temperamen, kebutuhan, motif, dan nilai. Lalu, atribut seperti apa yang relevan untuk kepemimpinan dan bagaimana penelitian tentang sifat dan keterampilan pemimpin? Mari kita bahas. Yang pertama, atribut individu yang relevan untuk kepemimpinan. Bukti menunjukkan bahwa sebagian besar sifat ditentukan oleh pembelajaran dan kapasitas yang diwariskan untuk mendapatkan kepuasan dari jenis rangsangan atau pengalaman tertentu. Individu yang relevan antara lain, yang pertama, nilai. Nilai adalah sikap yang terinternalisasi tentang apa yang benar dan salah, etis dan tidak etis, bermoral dan tidak bermoral. Contohnya antara lain, fairness and justice, kejujuran, kebebasan, kesetaraan, altruisme, loyalitas, kesopanan, pragmatisme, dan orientasi kerja atau keunggulan. Nilai merupakan hal yang penting karena mempengaruhi preferensi seseorang, persepsi masalah, dan pilihan untuk berperilaku. Yang kedua, konsep diri. Konsep diri, identitas diri, dan identitas sosial melibatkan nilai dan keyakinan tentang pekerjaan seseorang, hubungan dengan orang lain, dan peran serta aktivitas yang berharga. Hal ini biasanya diasumsikan bahwa orang akan secara intrinsik termotivasi untuk mempertahankan harga diri mereka dan untuk menjaga konsistensi di antara nilai-nilai inti, identitas sosial, dan perilaku mereka. Yang ketiga, keterampilan. Istilah keterampilan mengacu pada kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan cara yang efektif. Keterampilan dapat didefinisikan pada tingkat abstraksi yang berbeda, mulai dari kemampuan umum yang didefinisikan secara luas, misalnya kecerdasan dan keterampilan interpersonal, hingga kemampuan yang lebih spesifik, seperti penalaran verbal dan kemampuan persuasif. Yang keempat, kompetensi. Istilah kompetensi biasanya melibatkan sifat atau keterampilan, dan kompetensi seringkali mencakup kombinasi di antara keduanya. Istilah tersebut sering digunakan untuk menggambarkan kualitas yang dianggap relevan bagi manajer di dalam organisasi atau profesi tertentu. Dalam hal ini, mereka lebih berguna bagi konsultan daripada peneliti. Lalu, pembahasan kita yang kedua, jenis penelitian tentang sifat dan keterampilan pemimpin. Terdapat 4 jenis penelitian yang saya temukan terkait dengan sifat dan keterampilan pemimpin. Pada studi pertama, peneliti berusaha menemukan sifat dan keterampilan yang memprediksi apakah seseorang akan mengejar karir kepemimpinan atau muncul sebagai pemimpin informal dalam suatu kelompok. Penelitian kedua berusaha menemukan bagaimana sifat dan keterampilan manajer terkait dengan ukuran efektivitas kepemimpinan dalam posisi manajemen mereka saat ini. Penelitian ketiga menggunakan studi longitudinal yang dilakukan selama beberapa tahun untuk menemukan sifat dan keterampilan yang memprediksi kemajuan ke tingkat manajemen yang lebih tinggi. Jenis penelitian keempat membandingkan manajer yang berhasil maju ke tingkat manajemen puncak dengan manajer yang pada awalnya maju namun kemudian tergelincir dalam karir mereka karena diberhentikan atau memilih pensiun dini. Ratusan penelitian telah dilakukan selama beberapa dekade untuk memeriksa bagaimana sifat dan keterampilan terkait dengan munculnya kepemimpinan, efektivitas, dan kemajuan karir. Beberapa sifat dan keterampilan meningkatkan kemungkinan bahwa seorang pemimpin akan efektif, tetapi mereka tidak menjamin efektivitas. Seorang pemimpin dengan sifat tertentu dapat efektif dalam satu situasi, namun tidak efektif pada situasi yang lain. Di sisi lain, dua pemimpin dengan pola sifat yang berbeda dapat berhasil dalam situasi yang sama. Dari beberapa pembahasan sebelumnya, kesimpulan singkat yang bisa saya berikan adalah kita harus pandai beradaptasi. Begitu pula seorang pemimpin harus bisa beradaptasi dengan lingkungan atau kondisi apapun untuk dapat memperoleh keberhasilan.
Mungkin sampai situ dulu pembahasan kita. Jangan lupa untuk menonton video lain di channel ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.